Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiansa. Saya dari jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hallualeo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Cunningham, menjelaskan bahwa perencanaan ialah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batasan-batasan yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Sedangkan menurut Roger Kaufman mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proyeksi atau perkiraan tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan abstrak dan bernilai. Selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibrahim menjelaskan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, berapa yang dipakai untuk menilai pencapaian tersebut, materi bahan apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media apa yang diperlukan. Kemudian menurut Bang Hart dan Troll menjelaskan bahwa proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada suatu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan, merupakan suatu pengertian dari perencanaan pembelajaran. Sedangkan menurut Tutin Sukamto menjelaskan bahwa pengembangan pembelajaran yang merupakan sebagai salah satu sistem yang terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Kemudian, unsur-unsur perencanaan pembelajaran. Dari beberapa pendapat di atas sebelumnya, maka terdapat 4 unsur yang harus dimiliki pada setiap perencanaan. Yang pertama, adanya tujuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Kemudian implementasi setiap keputusannya. Kemudian lanjut pada tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasa dan pengelolaan alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai yang diprogram. Kemudian fungsi. Fungsi dari perencanaan pembelajaran ada beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan dan sekolah, hubungannya dengan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumber pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang dipergunakan. Yang keempat, kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar. Yang keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date kepada siswa. Kemudian lanjut pada prinsip-prinsip umum tentang mengajar. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Kemudian yang kedua, pengetahuan, keterampilan, dan sikap harus diajarkan secara praktis. Kemudian yang ketiga, mengajar harus memperhatikan perbedaan individu siswa. Kemudian yang keempat, kesiapan dalam belajar. Kemudian yang kelima, tujuan pengajaran harus diketahui siswa. Kemudian yang keenam, pengajar harus mengikuti prinsip psikologis belajar. Kemudian lanjut pada unsur yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Ada beberapa unsur yang menjadi komponen-komponen penting dalam keterlibatan proses pembelajaran.
Yang pertama itu adalah guru, kemudian yang siswa, ketiga kurikulum, keempat perencanaan, kelima pendekatan, keenam media, ketujuh lingkungan, kedelapan sumber atau bahan ajar, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Kemudian bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran ada dua, yaitu program unit dan program STATPEL. Kalau program unit itu dia program 1 tahun atau per semester. Sedangkan program STATPEL adalah program per minggu atau per pertemuan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.